Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 6 Temanggung, yang kami hormati Bapak Ibu Guru, teman sejawat di SMP Negeri 6 ini. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada hari ini kita selalu diberikan kesehatan, kesempatan, dan kebahagiaan sehingga kita dipertemukan. Ini adalah kegiatan saya, yaitu untuk menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif tanpa halangan suatu apapun. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang hadir di sini, menyempatkan waktu untuk mendampingi saya dalam menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif ini. Ini adalah merupakan salah satu tugas saya, yaitu sebagai calon guru penggerak angkatan 9. Sebelum saya menyampaikan beberapa hal, akan saya mulai dengan pertanyaan. Setuju atau tidak setuju? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut Pak Dirman, yang pertama itu apakah benar setuju kalau hukuman dapat mendisiplinkan anak? Kalau menurut saya, pada dasarnya untuk mendisiplinkan anak memang harus ada punishment. Mungkin kalau kita bisa memberikan kalimatnya, kalau kalimat dengan istilah hukuman itu kesannya kok negatif ya, mungkin dengan istilah apa yang intinya sama, tapi mungkin istilahnya istilah hukuman. Tapi pada prinsipnya setiap apa yang dilakukan oleh anak, apalagi anak itu menjadi hal-hal yang tidak sesuai yang kita harapkan, mesti ada istilahnya untuk peringatan, punishment. Jadi pada prinsipnya ya setuju lah untuk disiplinkan anak, memang harus ada cara-cara untuk mengembalikan agar anak tidak menyimpang. Iya, terima kasih. Berarti kata hukuman diganti jadi. Ya, istilah. Mungkin menurut Pak Darto, untuk yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan lingkungan sekolah dapat meningkatkan kedisiplinan. Baik, menurut saya setuju. Akhirnya itu menjadi mungkin kelanjutan dari pertanyaan pertama. Jadi kalau hukuman nanti arahnya cenderung ke hukuman fisik, kalau ini tidak hukuman tapi hukumannya lebih ringan karena cukup dengan membaca untuk melakukan hal yang positif lain sehingga dia terbebas atau menjadi ingat untuk dia tidak melakukan kesalahan itu, tapi yang dilakukannya adalah sesuatu yang positif. Lingkungan jadi bersih karena disuruh bersihkan, kemudian jadi paham karena pada topik tertentu karena dia dihukum dengan cara membaca. Jadi setuju. Ya, terima kasih. Ada yang memiliki pendapat yang berbeda, Bapak Ibu? Berarti intinya sama ya, setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Darto. Untuk yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bu Indras. Terima kasih. Untuk pernyataan ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Salah satunya memang demikian menurut saya. Jadi pernyataan tersebut setuju. Setuju sih, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Untuk Bapak Ibu yang lain, apakah sama? Setuju. Baik, nanti kita akan tahu apakah yang kita lakukan mungkin ya selama ini itu sudah sesuai dengan yang apa yang akan saya sampaikan.
akan saya sampaikan yaitu tentang topik dalam eksplorasi konsep. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kedua, teori motivasi, hukuman atau penghargaan dan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Keenam, segitiga restitusi. Baik, kita sebelum ke pembelajaran dengan paradigma baru, kita mengenal dengan kurikulum 2013 ya. Terus di situ itu masih menekankan kepada KKM ya. Jadi tapi dengan paradigma baru, dengan kurikulum merdeka ini, pembelajaran merupakan sesuatu yang dirancang dengan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Contoh di sekolah kita itu memang ada anak-anak yang mungkin tidak sama kemampuannya satu dengan yang lainnya. Itu harusnya memang kita dalam memberikan pembelajaran juga tidak boleh sama gitu. Jadi harus ada perbedaannya. Tetapi di kita kan memang belum ada guru yang khusus memiliki kemampuan tersebut. Jadi tetapi di kurikulum merdeka ini kita tetap harus menerimanya. Dan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila yaitu ada 6: beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, berkebinekaan global. Ini ya tujuannya ya yang akan kita capai. Coba mohon maaf saya tidak membawa kertas ya, membayangkan saja. Misalnya ada A dan B. A itu Anda dan B itu teman Anda. Mencoba apa? Selembar kertas kecil gitu, terus dituliskan benda atau sesuatu yang paling berharga menurut Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda tersebut dengan segala daya upaya. Buatlah sebuah kepala dan teman Anda tadi akan mencoba dengan sekuat tenaga juga dengan berbagai cara untuk meminta Anda untuk memberikan benda tersebut, gitu ya. Bisa dengan dibujuk dulu, buka, gitu, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja akan dapat membuka kepala Anda. Apa yang terjadi? Mungkin ada yang bisa untuk menyampaikan apa yang akan dilakukan Anda apabila ada teman Anda itu dengan segala daya upaya untuk membuka kepala tangan Anda. Apa akan memberikannya atau tetap mempertahankan? Begitu. Menurut mempertahankan ya. Jadi semakin mengepal erat untuk melindungi kertas yang ada di dalamnya. Bisa mungkin saya pertahankan untuk tidak dilihat atau diminta oleh. Iya. Mungkin ada yang pendapat yang lainnya setelah dirayu, diancam, terus menyerah. Semuanya sama ya, akan mempertahankan apa yang kita miliki. Tujuannya seperti itu. Jadi kita akan mempertahankan diri kita sendiri. Jadi segala sesuatu itu akan kita tanamkan, yaitu keyakinan pada diri kita sendiri. Begitu. Nah, miskonsepsi tentang teori kontrol itu kita akan guru mengontrol murid itu bagaimana? Bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah akan mampu menguatkan karakter. Apakah betul itu? Nanti kita bisa mempelajarinya. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kalau orang dewasa itu boleh. Terus yang anak-anak manut seperti itu. Apakah akan seperti itu?
respon. Yang pertama adalah realitas kebutuhan kita sama. Sedangkan teori kontrol kita yaitu bahwa kebutuhan kita itu berbeda, tidak ada yang sama. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Semua orang memiliki gambaran yang berbeda dalam teori kontrol. Jadi kita dalam melihat murid juga tidak sama. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan yang sama dengan kita, memaksa mereka, apakah boleh? Sedangkan teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang keempat, orang lain bisa mengontrol saya. Apakah kita itu akan disetir seperti itu stimulus dan respon. Teori kontrolnya hanya Anda bisa mengontrol diri kita sendiri. Jadi kitalah yang bisa mengontrol diri kita sendiri, bukan orang lain. Kita tidak bisa untuk disetir oleh orang lain. Pemaksaan ada pada saat Anda gagal. Itu dalam stimulus respon. Jadi di dalam teori kontrol itu adanya kolaborasi dan konsensus akan menciptakan pilihan-pilihan baru yang menjadi suatu keterbukaan bagi kita. Model berpikir ada menang, ada kalah. Sedangkan dalam teori kontrol itu model berpikir menang. Disiplin positif. Ya. Disiplin mengacu pada diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasar nilai-nilai yang diyakini. Di sini merupakan salah satu cara menerapkan disiplin, menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan. Jadi kalau kita dalam pembelajaran itu sebaiknya tidak menggunakan nanti kalau kamu nilainya 100 saya beri misalnya buku baru ya, misalnya seperti itu. Jadi tanpa imbalan, penghargaan, reward, ancaman ataupun hukuman. Kalau yang nilai jelek terus nanti diberi apa seperti itu tidak boleh. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang mempunyai disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik di dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi harusnya seperti itu. Namun dalam budaya kita makna disiplin berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang itu pada orang lain untuk mendapatkan tadi kepatuhan, ya manut. Kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Harus seperti ini, harus seperti ini, seperti itu. Bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Nilai-nilai kebajikan universal yang tadi saya sampaikan ini adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi individu itu menginginkan sesuatu perilakunya memiliki dan ada tujuan dalam setiap perilaku atau perbuatannya. Itu menurut Dr. William Deser. Dengan menaikkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini, seseorang akan motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak dimanapun itu kita kenal dengan profil pelajar Pancasila yang tadi sudah saya sampaikan, beriman, bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Teori motivasi perilaku manusia itu dimotivasi oleh secara eksternal dan internal. Dari luar, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu yang dari eksternal. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi apa yang akan saya dapatkan apabila
melakukannya. Jadi itu yang motivasi, tetapi bukan dari dirinya sendiri, tapi dari luar, yaitu motivasi eksternal. Ada pun yang kedua, yaitu motivasi internal. Untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan itu. Nah itu lebih yang kita pakai harusnya itu motivasi internal dari diri sendiri untuk mencapai tujuan disiplin positif. Di sini juga ada peraturan sekolah ataupun peraturan kelas ya. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus ada keyakinan kelas di sini? Jadi di sini ada beberapa peraturan ya. Mengapa kita memiliki peraturan harus berseragam, OSIS, lengkap, satu pelajaran? Tujuannya yaitu supaya anak-anak disiplin tadi dengan adanya aturan. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan sepatu warna hitam? Mungkin supaya tidak ada perbedaan kesamaan. Nanti kalau yang berwarna-warni bisa menciptakan apa? Istilahnya, oh itu harganya mahal, mereknya seperti apa? Gitu. Keseragaman di sini. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan ataupun saat kita berangkat ke sekolah? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, yang pertama itu tadi adalah peraturan kelas. Jadi suatu sekolah itu memiliki peraturan dulu. Ya, yang tadi kalau berangkat harus tepat waktu, harus berpakaian sesuai dengan harinya dan sebagainya. Terus di sini kita punya keyakinan kelas. Jadi sebelum kita melakukan suatu pembelajaran atau di awal tahun biasanya kita membuat keyakinan kelas ataupun pergantian tahun mungkin juga bisa kita membuat keyakinan kelas itu yang akan dibuat oleh murid itu sendiri, disepakati, itu akan mereka merasa nyaman karena mereka yang membuat, mereka yang melaksanakan. Dan didukung dengan lingkungan yang positif, artinya saling memotivasi, saling memberikan istilahnya menginspirasi, tidak mematahkan, seperti lingkungan yang baik satu dengan yang lainnya, saling berkolaborasi. Itulah dengan kalau kita semuanya terlaksana, ada peraturan kelas, keyakinan kelas, lingkungan yang positif, maka di sekolah kita atau di kelas kita itu akan tercipta budaya positif. Ini tujuan dari kita, yaitu menciptakan budaya yang positif. Kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas, bahwa setiap murid dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, cinta dan kasih sayang. Anak-anak itu butuh yang namanya kasih sayang. Ternyata dari beberapa murid mungkin di rumahnya ibunya atau kedua orang tuanya sibuk sehingga dia kurang adanya kasih sayang, jadi mereka itu butuh. Yang ketiga yaitu kebebasan. Anak-anak itu pengennya bebas, tapi kita sebagai guru perlu menuntun kebebasan yang bagaimana gitu. Terus kesenangan, mereka menginginkan sesuatu yang senang. Pasti apapun senang. Kalau yang tidak sukai dari mukanya saja sudah kelihatan. Yang kelima yaitu kekuasaan. Apa yang dia yakini. Nah, kita sebagai guru itu ada 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum, kedua pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Dan selama ini kita ada di tahap mana? Ini kita bisa berintrospeksi sendiri ya. Kalau penghukum itu kita
Kalau membentak itu kan kadang sakit ya. Siapa yang tidak sakit kalau dibentak gitu ya? Maka di situ murid itu akan apa? Bukannya manut, tapi akan mengulangi hal yang sama gitu. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Berceramah dan mengatakan seharusnya ibu itu kecewa dengan perbuatan itu membuat orang, jadi dia merasa oh itu karena saya ya jadi seperti ini gitu. Jadi membuat orang merasa bersalah. Kamu seharusnya kamu sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres berat dengan kamu. Itu sebagai membuat orang merasa bersalah, berarti ibu stres karena saya. Misalnya itu, jadi anak-anak bukan malah dia ingin berubah, tetapi dia malah merasa rendah diri. Jadi tidak. Yang ketiga sebagai teman, guru biasanya kan kadang akhlak seperti itu ya, membuat alasan-alasan untuk muridnya, ayolah lakukan begini bu, misalnya seperti itu. Kedekatan guru dengan siswa itu kadang malah disalahartikan oleh murid. Kenapa? Dia menganggapnya bahwa ibu kan teman saya seperti itu, sehingga mereka kurang menghargai. Ada yang harusnya kan dengan guru itu bicara yang sopan, menggunakan kata krama, tapi karena menganggap murid itu guru kan teman saya, bapak ibu kan teman saya, sehingga dia menggunakan bahasa yang umur seperti itu. Kita harus bisa membatasi di situ. Dan yang selanjutnya yaitu memantau. Apa peraturan diingatkan? Peraturan kita itu apa? Menyesuaikan diri bila diawasi. Murid meletakkan guru peraturan dan hukuman di dunia yang berkualitas. Jadi di sini untuk sebagai penantau itu menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Itu sebagai pemantau. Kalau kita anak-anak tadi nanti kalau saya melakukan salah berarti sanksinya apa? Kalau saya nilainya bagus saya dapat hadiah. Seperti itu sebagai pemantau. Lah yang paling baik dan saya sendiri juga belum apa istilahnya baru mencoba, tetapi belum maksimal ya yang saya lakukan yaitu manajer, sebagai manajer menghargai diri sendiri di sini. Jadi kalau ada anak salah itu kita mengajukan pertanyaan dulu. Misalnya mesti setiap anak melakukan suatu pelanggaran itu ada sebabnya. Tidak semata-mata langsung salah seperti itu. Jadi kita membuat pertanyaan dulu. Terus bagaimana anak atau murid disuruh untuk mencari solusinya. Terus bagaimana apabila kamu melakukan hal tersebut seperti itu. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia yang berkualitas. Bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Jadi anak itu akan muncul ide-ide. Ternyata anak kita diberi pertanyaan seperti itu, anak akan memiliki ide. Oh iya saya salah dan saya akan misalnya selalu terlambat. Saya akan berusaha untuk berangkat lebih awal supaya tidak terlambat ke sekolah misalnya seperti itu. Mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Nah selanjutnya, apabila kita ada masalah, itu kita menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Anak itu kan misalnya di kelas ada yang berkelahi, emosi kalau berkelahi itu kita stabilkan dulu. Misalnya bahwa setiap orang itu pasti memiliki salah, itu adalah manusiawi. Ibu pun juga dulu pernah melakukan hal yang sama misalnya. Itu untuk menstabilkan identitas. Dilanjutkan dengan validasi tindakan yang salah. Mungkin apa yang kamu lakukan itu merugikan orang lain atau sudah sesuai dengan keyakinan belum, misalnya seperti itu. Dan menanyakan keyakinannya.
gagal karena berbuat salah menjadi positif dalam dirinya. Misalnya tadi, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Jadi kita tidak mencari siapa ya, tapi yang seperti ini, tidak mencari orang lain seperti itu. Tapi lebih ke tadi, bagaimana cara menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Misalnya dengan seperti itu, anak-anak akan berpikir sendiri. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Tujuannya adalah membantu murid untuk menggali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tetapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap bisa menjaga sikap itu, tetapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maka kamu belajar cara lain untuk mendapat yang butuhkan tanpa harus memukul, misalnya seperti itu. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Dengan seperti itu, dengan memancing-mancing pertanyaan yang seperti itu, saya yakin anak akan dengan kita merasa nyaman untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kita sampaikan. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Misalnya selalu datang terlambat, berarti nilai-nilainya yang belum tercapai yaitu kedisiplinan. Tanggung jawab juga bisa di situ. Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Itu kita tanya pada mereka. Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Jadi inilah segitiga diskusi yang kita gunakan untuk saat kita ada masalah dengan siswa. Kita lanjutkan dengan intervensi, yaitu ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dan dengan cara yang non-konfrontatif. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan biasanya dikemukakan oleh seorang pemantau dan manajer. Misalnya, apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Jadi anak-anak itu saya yakin memiliki tujuan. Saat berada di sekolah ini dia punya tujuan. Dia berangkat pun dia punya tujuan. Apakah kamu bisa mengubah kegiatan atau perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Jadi dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu, apa yang kamu lakukan saat ini? Sudah sesuai? Kapan kamu siap untuk memulai? Jadi anak diajak untuk berdiskusi dengan kita. Kamu akan berubah mulai saat ini. Peraturannya apa? Seperti apa? Sepertinya kamu punya masalah. Saya bisa bantu apa? Anak-anak kita saat mengajar di dalam kelas itu kita kan sering melihat anak-anak. Dia pandangannya ke kita, tapi pikirannya tidak ke materi kita. Melamun, nanti ada sesuatu pada diri anak tersebut. Dan itu saat nanti istirahat itu kita bisa mendekati murid. Saat ini kamu seharusnya berbuat apa? Apa yang bisa saya bantu agar kamu bisa melakukannya? Apakah saya bisa bantu kamu agar dapat segera memulai? Apakah tugas kamu saat ini? Jadi kita selalu ada kedekatan antara seorang pendidik dengan muridnya. Bagaimana kamu ingin diperlakukan pada tiga ini? Bisakah kamu melakukannya? Apa yang kamu inginkan? Perhatikannya apa? Jadi itulah tadi yang kita sampaikan. Maka perlu sekali kita membuat yang namanya keyakinan.
kelas itu, karena mereka akan lebih nyaman dengan apa yang mereka buat dan yang mereka sepakati, terus ditempel, ditandatangani oleh semua siswa, mereka akan bertanggung jawab. Itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semua, bermanfaat juga untuk diri saya sendiri. Mungkin ada yang menanggapi dari apa yang saya sampaikan. Terima kasih Bu Ambar. Ternyata sudah 2 tahun kita mengajar, baru saya pribadi menyadari bahwa sebagai seorang guru itu, kalau visual yang disampaikan bahwa itu kekurangannya sangat banyak. Dan kekurangannya sangat banyak. Terima kasih sekali. Cuma ada satu hal yang saya apakah keyakinan kelas itu sama dengan kesepakatan kelas? Selama ini saya dari sebelumnya itu ada kesepakatan kelas sama gitu maksudnya. Ya, kalau dulu memang kita lebih mengenal dengan kesepakatan kelas, tetapi sekarang dengan keyakinan. Mereka akan lebih yakin nanti mungkin saat membuat keyakinan kelas itu setiap anak suruh menulis. Jadi mereka dalam dirinya apa yang akan mereka inginkan. Jadi setiap anak nanti disuruh untuk menulis saja, terus nanti saat kita anak-anak sudah mengungkapkan apa yang mereka inginkan, itu baru kita ambil kesepakatan. Biasanya dari 32 siswa ada yang sama, kita dari kesamaan itu kita ambil satu, itu istilahnya dikelompokkan seperti itu. Pada akhirnya itu menjadi suatu keyakinan kelas yang akan dijalani oleh mereka sendiri. Begitu. Jadi mereka akan lebih yakin daripada kita secara, kita kesepakatannya apa seperti itu. Mungkin bagi anak yang malu, dia tidak akan mengungkapkan, dia hanya malu-malu saja. Padahal pada dalam dirinya sebetulnya dia tidak setuju seperti itu. Tetapi dengan kita memberikan sticky note atau apa, mereka suruh menulis, terus kita tempelkan di depan, kita baca bersama-sama, kita ambil kesimpulannya. Oh, berarti di kelas 8A misalnya, keyakinan kelas kita adalah ini, gitu. Terima kasih. Berarti memang istilah saya gitu. Jadi lebih ke meyakinkan dirinya sendiri. Terima kasih. Ada yang menanggapi? Terima kasih juga Mbak, ini pemaparan yang sangat luar biasa, sehingga dengan pemaparan ini kita sebagai guru lebih paham tentang berbagai hal tentang karakter-karakter yang harus kita pahami untuk siswa kita. Terima kasih. Terima kasih Ibu Bapak. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, saya juga sedang belajar ini untuk membantu kita untuk menjadikan sekolah kita, kelas kita menjadi lebih baik lagi. Terima kasih untuk semuanya. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan terkait dengan diseminasi yang disampaikan oleh teman kami CGP Ibu Ambarwati SPD. Ada hal yang menarik yang menurut saya, karena saya bukan sebagai seorang CGP atau guru, yaitu terkait dengan budaya positif. Ternyata seperti yang sudah disampaikan teman kami Bu Ambar kemarin, bahwa budaya positif itu dibentuk dari suatu peraturan atau mungkin catatan-catatan kecil ketentuan di kelas yang itu merupakan kesepakatan bersama. Kemudian dari peraturan-peraturan kecil yang mereka buat itu kemudian membentuk suatu keyakinan bersama bahwa peraturan itu patut untuk dilaksanakan di kelas itu dengan baik. Nah, kalau itu sudah berlangsung lama, ternyata aturan atau kesepakatan yang tadi sudah dibuat bersama-sama itu menjadi suatu budaya positif yang itu mewarnai kelas yang
mereka sepakati bersama. Mungkin itulah yang dimaksud dengan budaya positif yang kemarin sudah dijelaskan, ternyata memberikan efek positif pada satu kelas yang kemarin menjadi treatment dari CGP Ibu Ambar. Terima kasih Bu Ambar, lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eti, selaku teman sejawat Ibu Ambarwati. Di sini saya akan menyampaikan apa yang sudah disampaikan oleh Bu Ambarwati tentang diseminasi budaya positif. Setelah saya mendengarkan apa yang disampaikan Bu Ambar, saya jadi paham budaya positif itu dibangun atau dibentuk dari keyakinan kelas, kemudian jadilah budaya positif. Terutama ada segitiga restitusi juga seperti itu. Hebat sekali, luar biasa sekali Bu Ambar untuk diseminasinya tadi. Jadi saya sebagai menjadi paham dan yakin ternyata keyakinan itu menjadi budaya positif. Semangat Bu Ambar, CGP hebat. Hari ini saya dan teman-teman bersama Bu Ambar membuat kelas, di mana itu sangat membuat saya senang dan bangga karena saya bisa melaksanakan kegiatan positif. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bu Ambar karena telah memberikan saya dan teman-teman kesempatan untuk membuat kelas. Hari ini saya membuat keyakinan kelas bersama teman-teman dan Bu Ambar. Saya merasa senang karena saya yang membuat dan saya juga menjalankan. Ada beberapa dari usulan dari teman-teman yang memang sudah wajib untuk dijalankan. Saya merasa senang karena itu, dan terima kasih Bu Ambar.